Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, apakah sudah makan semuanya dari rumah tadi? Ya, sebelum kita belajar di anak-anak, saat ini kita akan terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Saya kita bertidur dulu. Kita akan memuji Yesus. Ayo, pergi. Kami sangat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini Bapak akan memberikan kehadiran. Apakah anak-anak semua hadir? Oke, tepuk tangan dulu. Karena kita hadir semua, saat ini Bapak akan memberikan terapi. Ya. Oke, silakan berdiri kembali. Sudah mandi tadi? Ya. Bagaimana kamu sudah mandi? Kamu? Dive sudah mandi? Ya. Kamu sudah mandi tadi? Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Ya. Perhatikan saat ini kita akan belajar. Namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Silakan berdiri. Ayo. Kembali. Ya, anak-anak, perhatikan di atas. Tadi ini kita akan belajar proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Proyek profil yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan tema kita semua bersaudara. Topik di mana yaitu bergotong royong dan menjunjung tinggi persamaan sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak dapat memahami bahwa setiap manusia sama-sama berharga bagi Tuhan, sehingga terus menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan yang sama istimewa. Dalam hal ini, anak-anak dapat mengidentifikasikan cara berkontribusi terhadap lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Anak-anak, kita semua tanpa terkecuali adalah saudara seiman di dalam Tuhan. Sebagaimana pembelajaran sebelumnya, anak-anak kita telah memahami bahwa meskipun berbeda-beda, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi sama istimewa dan sama berharga bagi Allah. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat mengapa demikian? Ya, oke, silakan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagus sekali. Ya, benar sekali. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pendalaman Alkitab untuk memahami lebih lanjut bahwa kita sangat istimewa dan berharga di mata Allah. Marilah kita anak-anak kemudian menonton video dan menetapkan kegiatan kelima yang akan kita lakukan. Saat ini kita akan membentuk kelompok sesuai dengan yang diatur sebelumnya. Kelompok 1 akan membaca Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ditambah ayat 31a. Itu tugas kelompok 1. Untuk kelompok 2 di mana mendalami
Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 itu untuk kelompok 2. Saat ini saya masuk di kelompok 3, di mana tugasnya yaitu kelompok 3 Yeremia pasal 29 ayat 11 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Itulah tugas kelompok 3. Sudah paham semuanya? Sudah? Oke, karena sudah paham, dikerjakan selama 5 menit. Mulai sekarang. Sudah siap semuanya? Sudah. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada yang bisa dipahami dari bacaan Alkitab tersebut? Oke, silakan berdiri. Dari Alkitab yang telah dibaca, kita semua adalah bersaudara. Karena istimewa dan berharga, mana kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah dan diberikan kuasa untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Kita juga memahami bahwa kita ciptaan Tuhan amat baik. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Saat ini untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Sudah siap? Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri. Dari Alkitab yang telah kami baca, memahami bahwa kita diciptakan secara ajaib dan dahsyat oleh Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saat ini kita masuk kelompok 3. Sudah bisa? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah bisa. Nah, kemudian Dari Alkitab yang telah dibaca kami, memahami bahwa kita sangat istimewa dan berharga, di mana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal dari memberi kita masa depan yang penuh dengan harap. oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Agar anak-anak lebih memahami bahwa setiap manusia istimewa dan berharga di mata Allah, simaklah dengan baik. Marilah kita simak video berikut ini. Kita mampu perhatikan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Pada waktu penciptaan, selain menciptakan alam dan semua isinya, Allah juga menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Allah yang Maha Kuasa menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti manusia sama dengan Allah atau mempunyai wajah yang sama dengan Allah. Tetapi, segambar dengan Allah berarti bahwa Allah menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang baik seperti yang dimiliki oleh Allah. Semua sifat baik dalam diri Allah, seperti pengasih dan penyayang, tercermin dalam diri manusia. Allah menciptakan laki-laki sama mulia dengan perempuan. Dalam pandangan Allah, perempuan sama istimewa dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah sama pentingnya. Allah juga memberikan tugas dan berkat yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama penting dan sama berharga. Allah tidak pernah membedakan kedudukan atau derajat antara laki-laki dan perempuan. Kedua
Keduanya sama tinggi kedudukan di mata Allah. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Anak-anak, marilah kita senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dengan istimewa. Kita sudah dibekali dengan pikiran, sifat-sifat Allah, dan akal budi untuk dapat membedakan yang baik dengan yang benar. Jadi kita tidak perlu minder atau tidak perlu malu dengan keadaan kita, karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga di matanya. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Tarik ke dalam Alkitab dan video yang telah kita tonton bersama-sama, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Perhatikan. Yang pertama, yaitu sesuai dengan jawaban kelompok 1 tadi, bahwa kita semua adalah bersaudara karena istimewa dan berharga, di mana kita anak-anak diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah dan diberikan kuasa untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Kita juga memahami bahwa kita diciptakan Tuhan amat baik. Dan yang kedua, berdasarkan jawaban kelompok 2, anak-anak, di mana kita juga memahami bahwa kita ini diciptakan secara ajaib dan dahsyat oleh Tuhan. Hal tersebut adalah hal yang perlu kita syukuri. Dan yang ketiga, untuk kelompok 3 tadi, di mana berdasarkan jawaban kelompok 3, di mana anak-anak anak-anak sangat istimewa dan berharga, di mana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal dan memberi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Sebagai manusia yang istimewa dan berharga, anak-anak, marilah kita diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam, dan tentu juga saja kita memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Karena itu anak-anak, dalam kegiatan P5 kita berdasarkan topik hari ini, maka ada 2 kegiatan yang akan kita laksanakan, di mana anak-anak perhatikan. Yang pertama yaitu melakukan gotong royong, di mana membersihkan lingkungan sekolah sebagai wujud dari tugas kita untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua anak-anakku, yaitu kita latihan kepemimpinan baris berbaris, di mana anak-anak diharapkan 1 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki menjadi pemimpin, di mana sebagai bukti bahwa laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Dan seterusnya, konstruktualisasi dan aksi kegiatan kita akan kita laksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Agustus tahun 2023. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Karena tidak ada pertanyaan, karena tidak ada, kita akan menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya tak. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami atas pertolongan-Mu kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir proses belajar mengajar kami saat ini. Dan nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Selamat pagi semua.